Salib. Salib itu senantiasa menjadi identitas kita. Karena Yesus wafat di salib. Kita diajak untuk memanggul salib juga oleh Yesus. Kalau salib menjadi identitas kita, apa yang ada dalam bayangan kita kalau kita melihat salib? Apa yang kita panggul? Bagaimana dilambangkan Yesus, kita juga harus memanggul salib kita. Mungkin kita menganggap salib itu sebuah penderitaan. Karena kita melihat bagaimana sejarah Yesus, keselamatan yang dikerjakannya harus dilalui dalam penderitaan jalan salib, sehingga ia wafat di atas kayu salib. Maka dalam pikiran, bayangan kita senantiasa muncul, salib itu adalah penderitaan. Apakah itu betul? Saya kira tidak sepenuhnya. Salib itu identik dengan penderitaan. Kalau kita hanya melihat salib sebagai sebuah penderitaan, kita melupakan dasar esensi yang lebih dalam dari sekedar penderitaan di salib, yakni kurban. Kurban kasih Allah. Itulah yang nampak dari salib Kristus. Karena cinta Allah kepada manusia, maka dia mengorbankan putra tunggalnya untuk menebus kita. Kalau kita hanya melihat penderitaan, maka mendengar kata salib, kata kurban kasih ini tidak akan pernah muncul dalam bayangan kita. Maka sedikit-sedikit kita menderita, lalu kita sudah meratap, ya Tuhan, kuatkan saya memanggul salib ini. Angkatlah salib ini Tuhan. Karena kita hanya melihat sebuah penderitaan itu sebagai salib. Penderitaan itu mungkin bukan salib, tetapi karena kesembrononan atau kecerobohan kita sendiri, sehingga kita mengalami penderitaan. Dalam pengorbanan tidak selalu diiringi dengan penderitaan. Ada sukacita, ada ketulusan, ada kekuatan, dan ada daya juang di sana. Kalau kita menghidupi salib itu sebagai sebuah pengorbanan, bukan hanya penderitaan. Kalau kita memandang penderitaan dan penderitaan itu tidak segera diangkat dari diri kita, maka kita bisa stres. Penyakit datang karena kita hanya melihat hidup ini penuh dengan penderitaan, bukan kurban kasih. Sama seperti dalam bacaan pertama, kita melihat perempuan Sunem yang melakukan pengorbanan, memberikan salah satu bagian rumahnya untuk menjadi tempat Elisa menginap, membangun kamar khusus untuk Elisa. Apakah ada penderitaan? Mungkin prosesnya ada, tetapi dia memberikan itu sebagai sebuah persembahan, sebagai kurban, memberikan sebagian dalam rumahnya untuk menjadi tempat Elisa. Proses yang dialami oleh perempuan Sunem ini yang mungkin menjadi penderitaan adalah membuka ruang dialog dengan suaminya. Dalam kurban, proses awal inilah yang kadang membuat penderitaan. Tetapi ketika diatasi dengan baik, tidak lagi penderitaan, tetapi sukacita yang berbuah. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita pun juga diajak untuk berani berkurban. Bukan karena kita memandang kita mampu, tetapi karena memang inilah panggilan kita mau berkurban. Tidak mudah untuk berkurban. Saya menjadi kepala paroki itu juga bisa menjadi kurban, pengorbanan hidup, persembahan hidup, tetapi juga bisa menjadi penderitaan hidup, tergantung pribadi yang
atau saya pribadi yang menilai untuk menjadi romo kepala paroki. Kalau saya menolak, berarti saya menimpakan beban ini kepada romo yang lain, yang saat itu tidak ada yang bisa karena masih baru datang. Saya yang sudah agak lama di sana. Tetapi konsekuensinya saya harus menyediakan waktu lebih untuk tugas. Maka waktu memancing menjadi berkurang. Ini saya tidak bisa pergi sembarangan, ini sudah kepala paroki, banyak yang cari umat. Yang kedua, akan banyak bertemu dengan umat dicari. Karena di sana romo rekan itu seakan-akan ya hanya romo biasa yang misa saja. Segala sesuatu dicari romo kepalanya. Padahal untuk konsultasi keluarga itu juga bisa romo rekan, tidak harus selalu romo paroki. Bahkan di sana mendoakan, ada yang mendoakan orang sakit minta minyak suci, harus ketemu romo kepala dulu. Padahal ada romo rekan. Saya juga mengalami itu. Maka saya harus siap dengan konsekuensi semacam itu. Kalau saya tidak mau dan merasakan selama berjalannya waktu menjadi kepala paroki ini penderitaan, karena saya tidak mau berkorban, menyerahkan waktu saya untuk tugas baru ini, maka ini bukan salib yang harus saya tanggung. Ini kecerobohan saya sendiri karena tidak mau mempersembahkan diri dengan ketulusan. Berbeda kalau saya menikmati dengan persembahan-persembahan waktu-waktu yang bagi saya menyenangkan, saya kurangi untuk pelayanan. Mungkin berjumpa dengan umat dicari harus siap sedia, dan itu saya rasakan sukacita. Maka di sanalah saya mengalami persembahan cinta yang membawa kebahagiaan, bukan penderitaan. Maka salib itu bukan sekedar penderitaan, tapi bagaimana kita menerima salib itu supaya bisa berbuah cinta, kebahagiaan dalam hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita juga memeriksa hidup kita. Apakah kita juga selama ini menganggap penderitaan-penderitaan yang kita alami itu semata-mata hanya sekedar salib derita, ataukah kita bisa mengubah salib itu menjadi sebuah kurban yang membahagiakan? Mari kita memanggul salib kita, melihat ada sukacita dalam persembahan hidup, bukan penderitaan. Kalau kita masih berkutat dengan hati yang menderita, jangan-jangan kita masih berat untuk berkurban. Sebagaimana teladan Yesus di salibnya, kurban karena cinta, bukan kurban karena terpaksa. Perempuan Sunem memberikan kita teladan kurban karena cinta. Maka Tuhan pun juga menghendaki kita menyerahkan cinta yang lebih besar dari apapun sebagai wujud persembahan salib kita. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus,